Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Bu Ani akan menerangkan terkait dengan KD, KKM, dan penilaian untuk mapel bahasa Jawa khususnya di semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang pertama, terkait dengan ringkasan materi pokok yang akan kita pelajari dalam satu semester ini ada 5 poin. Yang pertama adalah Serat Werdotomo Pupuh Pocong, di mana di sini nanti ada 2 KD yang akan kita pelajari. Terus ada yang kedua adalah materi teks eksposisi tentang adat tradisi Jawa, khususnya adalah tradisi mantu. Ini juga ada 2 KD. Terus yang ketiga adalah isi petikan teks novel berbahasa Jawa. Kalau selama ini kita tahunya adalah novel berbahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, nanti kita akan pelajari adalah novel yang menggunakan berbahasa Jawa. Di sini juga ada 2 nanti. Ada 2 KD yang akan kita pelajari bersama. Yang keempat adalah terkait dengan teks sesorah atau biasanya tanggap wacana ataupun pidato, sambutan dan sebagainya. Tapi tetap nanti ada 2 KD. Dan yang terakhir terkait dengan penulisan aksara Jawa, dalam hal ini khususnya menggunakan aksara rekan. Begitu ya. Itu terus untuk yang sistem penilaian, nanti KKM-nya adalah 79, di mana itu sebenarnya diperoleh dari terkait dengan kompleksitas, sarana pendukung, dan juga kemampuan dari siswa. Jadi untuk mempelajari 79 ini, kalau kalian itu terkait dengan presensi kehadirannya bagus, penugasan bagus, ulangan harian juga oke, terus apalagi tambah dengan ulangan harian yang biasanya dilakukan bersama, maka secara otomatis untuk mendapatkan nilai 79 itu sangat mudah, begitu ya. Terus untuk ini penjabaran terkait dengan materi pokok yang tadi yang disebutkan ada 5. Di sini jelas pertama adalah terkait dengan Serat Werdotomo Pupuh Pocong. Ini salah satu dari tembang mocopat ya. KD yang pertama itu terkait dengan menelaah teks Serat Werdotomo Pupuh Pocong. Ini yang kita pelajari. Pertama adalah memahami apa itu guru gotro, guru lagu, dan guru wilangan yang ada pada tembang mocopat Pupuh Pocong. Setelah itu nanti kita mempelajari terkait dengan unsur pembangunnya apa saja. Terus menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam Serat Werdotomo Pocong, jadi terkait dengan amanat, pitutur luhur yang bisa kita peroleh dari teks tembang tersebut. Terus yang terakhir adalah mengevaluasi relevansi pitutur luhur dengan kondisi masyarakat saat ini, apakah masih relevan ataukah sudah tidak relevan, begitu ya. Itu terkait dengan KD 3.1. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah KD 4.1, di mana itu terkait dengan, kalau tadi yang KD 3.1 itu terkait dengan pengetahuannya, kalau yang 4.1 ini terkait dengan keterampilannya, di mana yang akan kita pelajari yang pertama adalah menginterpretasi pitutur luhur tembang pocong, baik itu lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah memproduksi syair tembang pocong, baik lisan maupun tulisan. Jadi kita nanti akan membuat sebuah tembang pocong dengan syairnya kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Terus nanti kita menyunting syair tembang itu karya teman. Jadi ketika kita sudah membuat, nanti karya kita itu akan dikoreksi oleh teman, disuting. Oh, seperti ini loh. Nah, baru kita nanti terakhir adalah menyajikan tembang pocong baik secara lisan maupun tulisan. Untuk materi yang kedua yaitu KD 3.2, memahami isi teks eksposisi tentang adat tradisi Jawa mantu. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, membuat pertanyaan berhubungan dengan wacana non-sastra tentang adat tradisi mantu, menemukan pokok isi wacana non-sastra dengan adat tradisi mantu, mengidentifikasi pitutur luhur terkait dengan budaya mantu, apakah nanti juga terkait dengan
Mendiskusikan relevansi dengan masa kini, pitutur luhur, kawruh budaya mantu maupun tulisan sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Seperti itu. Terus dilanjutkan dengan KD 4.2 menanggapi isi dan menulis teks eksposisi ada tradisi mantu. Di mana kita nanti akan mempelajari bagaimana menginterpretasikan pitutur luhur, kawruh budaya mantu lisan maupun tulisan sesuai dengan kaidah keilmuannya. Terus memproduksi wacana dalam acara mantu, baik itu tulisan maupun tulisan. Yang ketiga itu menyunting wacana dalam acara mantu sesuai dengan kaidah tulisan, menyajikan wacana dalam acara adat mantu, lisan maupun tulisan sesuai dengan kaidah kebudayaan Jawa. Untuk materi ketiga yaitu KD 3.3 memahami isi petikan teks novel berbahasa Jawa, di mana nanti kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun novel yang kita simak. Terus mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah novel, karena pada dasarnya sebuah novel itu dibuat untuk kita petik hikmah ataupun amanat-amanat yang ada di dalamnya. Terus yang terakhir mengidentifikasi relevansi pitutur dalam petikan novel yang kita baca, apakah itu relevan dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terkait dengan selanjutnya yaitu yang pakai keterampilannya ya, menceritakan isi petikan novel berbahasa Jawa. Nanti kita akan menginterpretasi petikan novel secara lisan. Jadi ketika membaca petikan novel itu kita nanti akan menginterpretasikan. Selanjutnya menceritakan kembali petikan novel yang telah kita baca dan selanjutnya menanggapi hasil penceritaan kembali dari novel yang dibaca ke teman yang lain. Untuk materi yang keempat yaitu menelaah teks sesorah. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah memahami kaidah penulisan teks sesorah, bagaimana cara-cara membuat teks sesorah begitu. Terus mengidentifikasi kaidah penulisan teks sesorah, menganalisis kaidah penulisan teks sesorah dan mengevaluasi kaidah penulisan teks sesorah dari terkait dengan penulisannya. Terus untuk KD 4.4 menanggapi menulis dan menyajikan teks sesorah. Ini menanggapi teks sesorah yang dibuat oleh teman kita. Menulis teks sesorah dan menyajikan teks sesorah. Untuk materi yang terakhir yaitu kaitan aksara Jawa. Dalam hal ini kita menggunakan aksara Jawa rekan gitu ya. Yang akan kita pelajari adalah memahami kaidah penulisan aksara Jawa 4 paragraf dengan menggunakan aksara rekan. Apa itu aksara rekan? Nah, nanti yang akan kita pelajari dulu. Terus mengidentifikasi kaidah penulisan aksara Jawa. Terus menganalisis kaidah penulisan aksara Jawa, jadi nanti akan diberikan sebuah tulisan. Kita nanti menganalisis bersama-sama begitu, baru mengevaluasi kaidah penulisan aksara Jawa yang menggunakan aksara rekan. Terakhir, KD 4.5 menulis dan menyajikan 4 paragraf aksara Jawa yang menggunakan aksara rekan. Menginterpretasikan 4 paragraf aksara Jawa yang menggunakan aksara rekan, memproduksi 4 paragraf aksara Jawa yang menggunakan aksara rekan, menyunting 4 paragraf aksara Jawa yang menggunakan aksara rekan, dan menyajikan 4 paragraf aksara Jawa yang menggunakan aksara rekan. Itu yang nanti akan kita pelajari. Jadi ada 5 materi pokok yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi mari kita belajar bersama. Bu Ani pun juga belum mahir betul. Jadi kita nanti saling belajar begitu nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, matur suwun. Ketemu lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.